فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membaca wasiat yang sangat bagus dari muallif rahimahullahu ta'ala, masih berkaitan dengan adab yang kelima seputar tawadhu, di mana pertemuan terakhir beliau peringatkan kita dari apa? Indaga Muhammad Aceh. Yaitu agar kita menjauh dari sifat sombong dan ujub, dari penyakit para jababirah, yaitu penyakit para penguasa yang zalim, penyakit orang-orang yang congkak. Nah, yaitu ujub dan kibir. Yang hakikat kibir itu apa, Fatih? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tayyib. Man hafizal bait yang disebutkan kemarin terkait tidak mungkinnya seorang mendapatkan ilmu apabila padanya kesombongan. Indaka Mujahid. Baik, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali as-sayri harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan memerangi pemuda yang menyombongkan diri, yaitu tidak bisa gabung, bermusuhan. Ilmu bermusuhan dengan pemuda yang menyombongkan diri, sebagaimana air bah itu akan memerangi tempat yang tinggi, dalam artian tidak akan menetap di tempat yang tinggi, dia akan mencari dataran-dataran yang rendah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekh Bakar Abu Zain rahimahullahu ta'ala, falzam rahimakallah al-lusuqa ilal ardi wal izra'a ala nafsik. Maka tetapilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu, al-lusuqa ilal ardi. Mana asal dari al-lusuqa ilal ardi, yaitu apa? Menempel ke bumi. Maksudnya seorang hendaknya merendah. Ini wasiat beliau yang diulang kembali untuk apa? Kita semua senantiasa tetap di atas sifat tawadhu, al-lusuqa ilal ardi, nempel di bumi, untuk tawadhu, merendah.
wal izra'a ala nafsik wa hadmaha wa muraghamataha 'indal istishrafi li kibriya'in aw ghadrasatin aw hubbi dhuhurin aw 'ujbin. Dan al-izra' ala nafsik, yaitu merendahkan dirimu agar engkau tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri. Berusaha untuk apa? Untuk kita merendah. Sama penekanan ini sebenarnya. Taib juga wahadmaha, nah, agar jiwa kita ini bisa merendah dan tidak meninggi. Wahadmaha, dan menundukkannya. Jadi berusaha untuk merendahkan jiwa ini dan menundukkannya, agar jangan suka bersifat sombong. Makanya ditegaskan lagi wa muraghamataha 'indal istishrafi li kibriya'in aw ghadrasah, dan berupaya untuk menjadikan dia benci ketika ada keinginan untuk bersifat sombong, ya, benci terhadap kesombongan. Nah, berupaya untuk direndahkan, nah, taib ditundukkan ketika ada benih-benih untuk suka pada kesombongan. Au ghadrasah, sama ikhwan, kibr. Nah, sombong kalau ingin ada kalimat lain seperti congkak dalam bahasa kita, ya maknanya sama, sombong. Au hubbi dhuhur, atau suka untuk tampil. Au ujbin, atau sifat ujub. Wa nahwi dzalika min afatil ilmil qatilatillah, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit ilmu yang akan mematikannya. Perhatikan pada kalimat ini, akhwan. Pada adab yang kelima, beliau tekankan berulang-ulang untuk betul-betul penuntut ilmu itu memiliki sifat tawadhu, merendahkan jiwanya, menundukkannya, dan menjadikan benci terhadap sifat sombong. Kapan saja ada keinginan atau ada kecondongan mengarah kepada kesombongan, kecongkakan pada sifat ujub, untuk segera dipupus. Kenapa? Karena itu merupakan afatul ilm, penyakitnya ilmu. Dan penyakitnya ini bukan penyakit yang ringan, tapi al-qatilatillah, penyakit yang mematikan. Ilmunya bisa mati. Nah, ilmunya bisa mati gara-gara apa, Umar? Kesombongan, ujub. Kemudian al-mudhibati li haibati, juga sombong ini, ya, ujub juga merupakan penyakit yang mudhibah li haibati, menghilangkan kewibawaan ilmu. Jadi tidak bernilai, tidak ada wibawanya, tidak ada bobotnya ilmu tersebut. Kenapa? Karena pemiliknya memiliki sifat sombong dan ujub. Al-mudfi'ati li nurih, yang mematikan cahayanya, mematikan cahaya ilmu. Berarti di sini disifati dengan 3 hal oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Nah, taib,
bahwasanya penyakit-penyakit ilmu ini bukan penyakit yang ringan. Kenapa? Karena yang pertama, penyakit tersebut mematikan ilmu. Yang kedua, menghilangkan kewibawaan ilmu. Yang ketiga, mematikan cahaya ilmu. Maka hati-hati. Ilmu itu cahaya, jangan engkau matikan cahayamu dengan sifat-sifat buruk yang ada pada dirimu, terutama sifat sombong dan ujub. Dan jangan engkau matikan ilmu tersebut gara-garanya. Wa kullama izdadta ilman aw rif'atan fi wilayatin falzam dharik tuhriz sa'adatan 'udma wa maqaman yaghbiduka 'alaihi an-nas. Maka kapan saja engkau semakin bertambah ilmu atau ketinggian pada kedudukan, ya kedudukan di dunia ini. Karena jelas tidak dicari pun seorang memiliki ilmu akan diangkat kedudukannya di dunia. Maka tidak usah diniatkan untuk mencari kedudukan di mata manusia. Tidak usah diniatkan untuk mencari agar dihormati manusia, tidak perlu. Nah, tapi niatkanlah untuk mencari ilmu, dan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketinggian derajat di dunia maupun akhirat. Wa kullama izdadna ilman aw rif'atan fi wilayatin falzam dzalik. Maka kapan saja engkau semakin bertambah ilmu dan ketinggian pada kedudukanmu, maka tetapilah sifat tawadhu ini. Tetapilah sifat tawadhu untuk engkau juga menundukkan jiwa dan merendahkannya. Jangan sampai menoleh kepada sifat sombong dan ujub. Nah, jika engkau mampu untuk ini, tuhriz sa'adatan 'udma, maka engkau akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang agung. Wa maqaman yaghbiduka 'alaihi nas, dan kedudukan yang manusia akan iri terhadapmu. Manusia akan kepengin untuk bisa mendapatkan kedudukan seperti kedudukanmu. Ini jelas. Tapi syaratnya kawan, seorang menuntut ilmu setelah ikhlasun niyah, dia berusaha untuk berhias dengan sifat tawadhu dan menjauhi penyakit-penyakit ilmu, yaitu sifat-sifat yang buruk, diantaranya kesombongan dan ujub. Wa an Abdullah bin al-Imam al-Hujjah ar-Rawiyah fil kutub sittah, Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala, qala sami'tu insanan yuhaddithu an abi annahu kana waqifan bi Arafah faraqqa faqala laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Dan diriwayatkan dari Abdullah, putra dari Imamul Hujjah, periwayat kutubus sittah, yaitu Imam Bakar Ibnu Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Sang putra mengatakan, aku mendengar seseorang menyampaikan hadis dari ayahku, bahwasanya suatu ketika beliau wukuf di Arafah, faraqqa, kemudian beliau memelas. Faqala, dan mengatakan, laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Seandainya kalau bukan aku berada di tengah-tengah mereka, tentu aku akan katakan sungguh mereka telah diampuni. Maksudnya bagaimana, kawan? Nah, beliau berusaha untuk menundukkan jiwanya, yaitu merendahkan jiwa, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat bahwasanya dirinya banyak sekali dosa, sehingga perhatikan kalimat ini, ketika wukuf di Arafah, padahal di situ adalah tempat yang utama, kemudian waktu yang utama untuk memohon doa dan meminta ampunan.
Nah, bagaimana beliau berupaya untuk mendidik diri agar tawadhu. Seandainya bukan karena aku di tengah-tengah mereka, tentu aku akan katakan mereka ini sudah diampuni. Maksudnya menuduh diri dengan apa? Kehinaan, keburukan yang ada padanya, ya, menjadikan sebab tidak pastinya mereka mendapatkan pengampunan. Tayyib, dan ini dibawa oleh para ulama min babit tawadhu'. Bukan berarti kemudian beliau putus asa dari rahmat Allah, tidak. Tapi kan untuk apa? Untuk betul-betul menunjukkan aku ini orang yang paling jelek di antara mereka. Karena kalau bukan karena aku, tentu mereka sudah diampuni. Ini kharajahu Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, thumma qala qultu kadzalika yanbaghi lil 'abdi an yuzriya 'ala nafsihi wa yahdimaha. Imam Adz-Dzahabi kemudian mengatakan, demikianlah sepantasnya bagi seorang hamba. Nah, untuk dia apa? Untuk dia merendahkan jiwanya dan menundukkannya. Dan ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan hadmun nafsi, upaya untuk menundukkan jiwa agar apa? Agar tidak memandang dirinya besar, agar tidak memandang dirinya berjasa, agar tidak memandang dirinya lebih baik dari yang lain, yang mengakibatkan kesombongan dan ujub. Baik, perhatikan kalimat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait paragraf ini. Wa hadhihi al-ibarat allati tutlaqu 'anis salafi bimithli hadza yuriduna bihi at-tawadhu'. Antum kasih koma di situ. Ibarat-ibarat ini yang diungkapkan dari para salaf, semisal yang datang dari Bakar Ibni Abdullah Al-Muzani tadi, mereka menginginkan dengannya tawadhu'. Walaysu yuriduna annahum yughallibuna janiba su'idzan billahi azza wa jal abadan. Bukanlah maksud mereka bahwasanya mereka mendominasikan sisi su'udzan kepada Allah. Tidak sama sekali. Nah, abadan maksudnya apa? Tidak sama sekali. Lakinnahum idza ra'aw ma hum 'alaihi khafu wa hadiru. Akan tapi mereka ini para salaf, orang-orang yang saleh yang betul-betul mengetahui kadar diri mereka, apabila mereka melihat diri-diri mereka sendiri, mereka khawatir, mereka takut dan khawatir. Wajarat minhum hadhil kalimat, sehingga mengalirlah dari mereka kalimat-kalimat ini. Dikasih koma. Wa illa fa innal aula bil insani an yuhsina dhanna billah. Jika tidak demikian, maka sungguhnya yang lebih utama bagi seseorang untuk berprasangka baik kepada Allah. Wala siyama fi hadzal maqam, fi maqami Arafah alladhi huwa maqamu du'ain wa tadarru'in ila Allah azza wa jalla. Terlebih lagi pada waktu dan tempat ini, yaitu ketika berada di Arafah, yang itu adalah apa? Tempat untuk berdoa dan merendahkan, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu mathalan innallaha lam yuyassir li al-wusula ila hadzal makani illa min ajli an yaghfira li bi anni as'aluhu al-maghfirah. Wallahu ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah ini contohnya ketika sampai di Arafah, wukuf di Arafah untuk memperkuat sisi husnudzan kepada Allah dengan mengatakan misalnya, yaitu pada diri sendiri, sungguhnya Allah tidaklah memudahkan diriku untuk sampai ke tempat ini kecuali agar Allah mengampuniku.
dengan aku meminta kepadanya ampunan. Maka perbagus dalam meminta ampunan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan. Lakin tatakarraru mithlu hadhihi al-ibarat min as-salafi min babit tawadhu'i wa su'iz dhanni bin nafsi la billahi azza wa jalla. Nah, ini penting. Ya, kalau kita mendapati ungkapan-ungkapan seperti ini, ikhwan. Mereka mengatakan, oh seandainya aku ini hanya sebuah pohon yang bisa dicabut kemudian dibuang, seandainya aku kotoran, dan seterusnya, yang menunjukkan apa? Upaya untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Ungkapan-ungkapan ini min babit tawadhu'. Baik. Maksudnya dalam bab tawadhu' dan suudzon kepada diri sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ungkapan-ungkapan para salaf ikhwan banyak yang menunjukkan ini kebiasaan mereka untuk betul-betul seseorang mendidik jiwanya, merendahkannya dan menundukkannya agar terjauhkan dari sifat ujub dan kibir, kemudian berhias dengan sifat apa? Tawadhu. Karena memang sifat ini harus ada pada setiap penuntut ilmu, apalagi ahli ilmu. Karena apa? Seorang yang tawadhu akan tahu kadar dirinya, dan kadar mengetahui kadar diri merupakan apa? Merupakan pokok dari adab. Dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ra'sul adabi indana an ya'rifa ar-rajulu qadrah. Kata Fudail bin Iyad, ra'sul adabi indana an ya'rifa ar-rajulu qadrah. Ini kalimat bagus. Nah, antum tambahkan dalam catatan asar. Ra's, kepala, merupakan pokok. Ya, kepalanya adab di sisi kami adalah pengetahuan seseorang terhadap kadar dirinya sendiri. Harus tahu kadar diri. Kita penuntut ilmu, ya tahu kadar diri kita. Nah, disebutkan dalam Muntakhab min Mu'jam Syuyukh As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala halaman 668. Dan di antara contoh bagaimana para salaf menundukkan diri-diri mereka dan merendahkan jiwa-jiwa mereka, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad bin Wasi' yang dikenal dengan Mujabud Da'wah, Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, lau kana yujadu lidzunubi rihun ma qadirtum an tadnu minni min natni rihi. Lau kana yujadu lidzunubi rihun, seandainya didapati untuk dosa-dosa itu bau, ya seandainya dosa itu ada baunya, maka dirtum an tadnu minni, maka kalian tidak akan mampu untuk mendekat kepadaku. Kenapa? Min natni rihi, karena busuknya bauku. Perkataan siapa ini, Fatih? Karena catat. Nah, belajar menulis, nah belajar khat untuk bisa mencatat cepat. Nah, Muhammad bin Wasi'. Juga dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam Siyar A'lamin Nubala,
ketika beliau mencela diri sendiri. Qala Fudail bin Iyad yu'atibu nafsah. Dan terkadang butuh kawan kita termenung, menyendiri, tafakkur, muhasabah, kemudian lihat diri kita ini. Ajak bicara diri kita sendiri. Apalagi ketika muncul dorongan untuk ujub, dorongan untuk menyepelekan kewajiban atau merendahkan, meremehkan dosa-dosa yang dia lakukan. Fudail mengatakan, ya miskin, anta musi'un wa tara annaka muhsin. Wahai miskin, wahai diriku yang patut disakasihani, anta musi', kamu ini orang yang berbuat buruk, wa tara annaka muhsin, dan engkau menganggap dirimu orang yang berbuat baik. Wa anta jahil wa tara annaka alim, dan engkau adalah seorang yang jahil tapi engkau melihat dirimu seorang alim. Wa tabkhal wa tara annaka karim, dan engkau seorang yang bakhil tapi memandang dirimu seorang dermawan. Wa ahmaq wa tara annaka aqil, dan engkau menganggap diri engkau adalah seorang yang pandir tapi menganggap dirimu berakal. Ajaluka qasirun wa amaluka tawil, ajalmu pendek sedangkan angan-anganmu panjang. Ini cara kita contoh kawan, bagaimana para salaf ketika mereka menyendiri, mencela diri sendiri agar memiliki sifat tawadhu. Dan juga di antara ungkapan yang bagus dalam masalah ini yang diungkapkan oleh Al-Qahtani rahimahullah ta'ala dalam nuniyahnya. Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani. Ini bait syair yang bagus. Wallahi law alimu qabiha sarirati, demi Allah seandainya mereka mengetahui betapa buruknya batinku. Kita semua mungkin penampakan luarnya kawan, di luar senyum-senyum, di luar baik, menunjukkan kebaikan, tapi seandainya dibuka batinnya maka sungguh la abas salama alayya man yalqani, maka akan enggan untuk mengucapkan salam kepadaku orang yang berjumpa denganku. Kenapa? Karena lihat, oh ternyata boroknya begitu banyak, malas untuk salam. Baik. Ketulis, yang kalimat terakhir bagus, ingat ini. Karena syair itu kan mudah dihafal. Wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani. Apa Usama? Susah? Coba baca. Wallahi law alimu qabiha sarirati, kemudian dipisah, la abas salama alayya man yalqani. Kenapa? Karena batinnya yang buruk. Makanya kawan, seseorang hendaknya jangan sampai mengangkat dirinya dan merendahkan yang lain, karena ini jelas bertentangan dengan ketawadhuan. Dikatakan oleh Abu Hazim rahimahullah ta'ala dalam Al-Mudarah, man ra'a annahu khairun min ghairihi fahuwa mustakbir. Man ra'a annahu khairun min ghairihi fahuwa mustakbir. Siapa saja yang memandang dirinya lebih bagus dari orang lain, maka dia seorang yang menyombongkan diri.
Kenapa? Wa dzalika anna iblis qala ana khairun minhu fa kana dzalika istikbaran. Dikarenakan iblis mengatakan qala ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Ini kan menganggap dirinya lebih bagus dari yang lain. Maka yang seperti ini dia telah terjatuh dalam kesombongan. Nah, ini masuk dalam kesombongan. Makanya kawan, untuk mendidik tawadhu yaitu apa? Pandang bahwasanya diri kita tidak lebih dari yang lain. Diri kita tidak lebih dari yang lain. Agar apa? Agar memiliki jiwa tawadhu. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Bukan berarti seorang yang tawadhu akan dihinakan, tidak. Bahkan seorang yang merendah, menundukkan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan dan mengangkat dirinya di atas manusia, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan di antara caranya sebagaimana dicontohkan oleh para salaf ini dengan hadmun nafsi. Menundukkan dan merendahkan jiwa agar jangan apa? Jangan condong untuk apa? Membanggakan diri. Baik. Ini adab yang kelima. Ingat-ingat ikhwan, mudah untuk diucapkan tapi butuh untuk apa? Mujahadah. Butuh mujahadah agar kita memiliki sifat yang mulia ini. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.